Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi ya sama kami dari kelompok 12. Aku Ocha Salsalarisa Rusli, NPM 2111060060 dan Mutiara Anglianti, NPM 2111060129 dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Rizky Nisfi Ramdini MSI. Di sini kami mau membagikan video pembelajaran mengenai lembaga pendidikan Islam. So, buat kalian semua teman-teman, jangan lupa dikepoin ya. So, stay tune. Yang pertama, definisi lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam secara terminologi diartikan sebagai suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Lembaga pendidikan mengandung pengertian konkret berupa sarana dan prasarana dan juga mengandung pengertian yang abstrak dengan adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu serta penanggung jawab pendidikan itu sendiri. Muhaimin menjelaskan bahwa lembaga pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan yang sengaja diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Sistem pendidikan ini dikembangkan dari dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, tujuan lembaga pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam didasari nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Menurut Muhaimin, lembaga pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayalan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lembaga pendidikan Islam sendiri mempunyai tujuan untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki manusia, mulai dari tahapan kognisi, yakni pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan afeksi, yakni terjadinya proses internalisasi ajaran dan nilai agama ke dalam diri siswa, dalam arti menghayati dan meyakini. Yang ketiga, fungsi lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. 2. Melestarikan kebudayaan masyarakat. 3. Mengajarkan keberagaman budaya dalam masyarakat. 4. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Yang keempat, prinsip lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam memiliki sifat yang permanen dan ideal. Maka dari itu, lembaga pendidikan Islam memiliki beberapa prinsip, yaitu 1. Prinsip wajib belajar. 2. Prinsip pendidikan untuk semua atau education for all. 3. Prinsip pendidikan sepanjang hayat atau long life education. 4. Prinsip pendidikan berwawasan global dan terbuka. 5. Prinsip pendidikan integralistik dan seimbang. 6. Prinsip pendidikan yang sesuai dengan bakat manusia. 7. Prinsip pendidikan yang menyenangkan dan menggembirakan. 8. Prinsip pendidikan yang berbasis pada riset dan rencana. 9. Prinsip pendidikan yang unggul dan profesional. Yang kelima, jenis lembaga pendidikan Islam. Jenis lembaga pendidikan Islam diantaranya yang pertama, lembaga pendidikan Islam dilihat dari aspek ajaran Islam sebagai asasnya. Asas seluruh ajaran dan amalan Islam adalah iman. Islam telah menetapkan norma-norma dalam mengamalkan ajarannya. Islam yang dikemukakan oleh Sidi Khazalbah bahwa jenis lembaga pendidikan Islam yang serba tetap dan tidak boleh berubah dan tidak mungkin berubah adalah sebagai berikut. 1. Rukun iman. Rukun iman merupakan asas ajaran dan amal Islam. Yang kedua, ikrar. Keyakinan atau pengucapan 2 kalimat syahadat adalah lembaga pernyataan. 3. Toharoh atau lembaga penyucian. 4. Sholat atau lembaga utama agama. 5. Zakat atau lembaga pemberian wajib. 6. Puasa atau lembaga menahan diri. 7. Haji atau lembaga
kunjungan ke Baitullah, 8 ihsan atau lembaga memperbaiki, 9 ikhlas atau lembaga yang menjadikan amal agama, 10 takwa atau lembaga menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun lembaga yang dapat berubah karena perubahan norma adalah sebagai berikut. 1. Ijtihad atau lembaga berfikir. 2. Fikih atau lembaga putusan tentang hukum yang dilakukan dengan metode ijtihad. 3. Akhlak atau lembaga nilai-nilai tingkah laku perbuatan. 4. Lembaga pergaulan masyarakat. 5. Lembaga ekonomi. 6. Lembaga politik. 7. Lembaga pengetahuan dan teknik. 8. Lembaga seni. 9. Lembaga negara. Baiklah, materi selanjutnya yaitu B. Lembaga pendidikan Islam ditinjau dari aspek penanggung jawab. Tanggung jawab kependidikan merupakan suatu tugas wajib yang harus dilaksanakan, karena tugas ini satu dari beberapa instrumen masyarakat dan bangsa dalam upaya pengembangan manusia sebagai khalifah di bumi. Tanggung jawab ini dapat dilaksanakan secara individu dan kolektif. Secara individu dilaksanakan oleh orang tua, dan kolektif kerjasama seluruh anggota keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ada 3 jenis lembaga pendidikan. Yang pertama, lembaga pendidikan informal atau keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah persekutuan antara sekelompok orang yang mempunyai pola-pola kepentingan masing-masing dalam mendidik anak yang belum ada di lingkungannya. Kegiatan pendidikan dalam lembaga ini tanpa ada satu organisasi yang ketat, tanpa ada program waktu dan evaluasi. Keluarga merupakan tempat pertama di mana sifat kepribadian akan tumbuh dan terbentuk. Seseorang akan menjadi warga masyarakat yang baik bergantung pada sifatnya yang tumbuh dalam kehidupan keluarga di mana anak dibesarkan. Melihat peran yang dapat dimainkan oleh lembaga pendidikan keluarga, maka tidak berlebih bila Sidi Ghazalba mengkategorikannya pada jenis lembaga pendidikan primer, utamanya untuk masa bayi dan masa kanak-kanak sampai usia sekolah. Dalam lembaga ini, sebagai pendidik adalah orang tua, kerabat, famili, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua yaitu lembaga pendidikan formal atau sekolah madrasah. Di negara Republik Indonesia, ada 3 lembaga pendidikan yang diidentikan sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu pesantren, madrasah, dan sekolah milik organisasi Islam setiap jenis dan jenjang yang ada. Lembaga pendidikan pesantren dapatlah dikategorikan sebagai lembaga pendidikan non-formal, sedangkan madrasah sebagai lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia adalah 1. Radatul Atfal atau Busdatul Atfal, atau nama lain yang disesuaikan dengan organisasi pendirinya. Yang kedua, Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Islam. Yang ketiga, Madrasah Sanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Islam, atau nama-nama lain yang setingkat dengan pendidikan ini, seperti Madrasah Mu'alimin, Mu'alimat, atau Madrasah Mu'alimin Atas. Yang keempat, perguruan tinggi, antara lain Sekolah Tinggi Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri, Universitas Islam Negeri, atau lembaga sejenis milik yayasan atau organisasi keislaman, seperti sekolah tinggi, universitas, atau institut swasta milik organisasi atau yayasan tertentu. Selanjutnya, yang ketiga, lembaga pendidikan non-formal atau masyarakat. Lembaga pendidikan non-formal adalah lembaga pendidikan yang teratur, namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan tertata. Masyarakat merupakan kumpulan individu dan kelompok yang terikat oleh kesatuan bangsa, negara, kebudayaan, dan agama. Setiap masyarakat memiliki cita-cita yang diwujudkan melalui peraturan-peraturan dan sistem kekuasaan tertentu. Lembaga pendidikan Islam yang dapat dikelompokkan dalam jenis ini adalah 1. Masjid, musolah, langgar, surau, dan rangkang. Yang kedua, madrasah diniyah yang tidak mengikuti ketetapan resmi. Yang ketiga, majelis taklim, taman pendidikan Al-Quran, taman pendidikan seni Al-Quran, wirid remaja atau dewasa. Yang keempat, kursus-kursus keislaman. Kelima, badan pembinaan rohani. Yang keenam, badan-badan konsultasi keagamaan. Dan yang ketujuh, musabakah tilawah Al-Quran. Next, pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan Islam.
Ada beberapa strategi yang perlu ditawarkan dalam mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan Islam, baik berupa pesantren, madrasah, sekolah, serta perguruan tinggi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan visi, misi, dan tujuan lembaga secara jelas, serta berusaha keras mewujudkannya melalui kegiatan-kegiatan real sehari-hari. Yang kedua, membangun kepemimpinan yang benar-benar profesional, terlepas dari intervensi ideologi, politik, organisasi, dan mazhab dalam menempuh kebijakan lembaga. Yang ketiga, menyiapkan pendidik yang benar-benar berjiwa pendidik, sehingga mengutamakan tugas-tugas pendidikan dan bertanggung jawab terhadap kesuksesan peserta didiknya. Yang keempat, merumuskan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang kelima, menggali sumber-sumber keuangan non-konvensional dan mengembangkannya secara produktif. Yang ketujuh, meningkatkan promosi untuk membangun citra atau image building. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini, yang pertama, lembaga pendidikan merupakan salah satu sistem yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan secara berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dan yang kedua, tanggung jawab lembaga pendidikan dalam segala jenisnya, menurut pandangan Islam adalah kaitannya dengan usaha mensukseskan misi dalam 3 macam tuntutan hidup seorang muslim, yaitu pembebasan manusia dari ancaman api neraka, pembinaan umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia di dunia dan di akhirat, membentuk diri pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, jenis-jenis lembaga pendidikan Islam dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu dilihat dari ajaran Islam sebagai asasnya, ditinjau dari aspek penanggung jawab, dan dilihat dari aspek tempat dan waktu. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.